warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali pertemuan kita hari ini supaya mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pembacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang akhlak mahmudah, yaitu perilaku terpuji. Jadi kita akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis yang membahas tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan bahas semuanya, ketiga sikap yang tadi Ibu bilang, yaitu optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama kita akan bahas tentang optimis. Nah, optimis ini dalilnya itu surat Az-Zumar ayat 59. Optimis itu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis itu adalah orang yang selalu berpandangan baik dalam segala hal. Nah, itu optimis ya. Lawan kata dari optimis itu adalah pesimis. Nah, berarti orang yang selalu berpandangan buruk dalam segala hal, itu pesimis ya. Nah, Allah menganjurkan kita untuk bersikap optimis. Dari mana Bu itu dalilnya? Mari kita baca dalilnya, yaitu surat Az-Zumar ayat 53 tadi. Sama-sama nanti akan ada di sini ya ayatnya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53. Oke, baik anak-anak, itulah dalil yang menyatakan bahwa kita harus bersikap optimis. Nah, di dalam surat Az-Zumar ayat 53 tadi, kata Allah kita nggak boleh putus asa, apalagi atau terutama kita putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat luas. Maka kita harus selalu optimis dalam segala hal. Nah, contohnya sekarang nih ya. Sekarang ini kita, bahkan seluruh manusia di dunia ini sedang mengalami ujian. Jadi Allah menurunkan makhluk yang sangat kecil, bahkan tidak bisa kita lihat. Bisa kita lihat itu dengan menggunakan alat. Makhluk ini bernama corona. Dengan makhluk yang kecil ini kita semua terganggu. Aktivitas kita terbatas, silaturahmi kita juga terbatas, sekolah ditutup, tempat untuk kita berkunjung ke rumah saudara juga dibatasi. Banyak hal yang dibatasi. Jadi kita dianjurkan untuk di rumah aja. Itu semua karena ada satu makhluk yang Allah turunkan bernama corona. Nah, dalam situasi seperti ini, kaitannya dengan sikap optimis ya anak-anak ya. Sekarang Ibu tanya, kalian optimis nggak bahwa virus ini akan segera berakhir? Optimis nggak bahwa Allah itu akan menghilangkan virus ini dari dunia ini? Nah, itu pertanyaannya. Kita harus optimis ya anak-anak ya. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Apa yang Allah nggak bisa? Yang menciptakan corona Allah. Jadi kita, karena kita punya Allah, karena kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maka kita harus optimis. Sepertinya tidak ada alasan untuk kita pesimis. Pesimis itu lawan dari optimis ya. Jadi kalau pesimis itu artinya tadi orang yang selalu berpandangan buruk dalam segala hal. Jadi banyak ketakutan, banyak putus asa, itu orang yang optimis. Nah, kita sebagai orang muslim tuh yang kayak gitu harus dibuang jauh-jauh. Karena kita harus menjadi seorang atau menjadi orang yang memiliki kepribadian optimis. Nah,
seperti itu. Jadi dalam situasi seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, walaupun kita belajar dari rumah, walaupun ibu mengajar dari rumah, tapi kita harus tetap optimis bahwa semua ini akan segera berakhir. Oke, itu ya contoh dari optimis. Oke, kemudian kita akan membahas sikap terpuji yang berikutnya, yaitu ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar ya. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Dalil mengenai ikhtiar ini. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, itu adalah dalil tentang ikhtiar. Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita itu untuk berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh. Contohnya, kalau tadi contoh optimis terhadap situasi sekarang. Nah, kenapa kita harus optimis? Salah satunya tadi udah dijelaskan ya sebabnya, tapi salah satu sebab lainnya adalah karena kita sudah ikhtiar, karena kita sudah berusaha. Apa bentuk usaha kita dalam menjalankan atau apa bentuk usaha kita dalam menghadapi wabah ini? Apa? Usaha kita adalah menggunakan masker, kemudian kita selalu mencuci tangan apabila kita sudah beraktivitas, terutama aktivitas di luar. Kemudian kita sudah menjaga jarak satu sama lain dengan orang lain. Kemudian kita juga udah menjaga diri kita, jadi tidak terlalu banyak melakukan aktivitas di luar, dengan kita berdiam diri di rumah aja. Semua kegiatan kita lakukan di rumah, belajar dari rumah, mengajar dari rumah, semuanya kita lakukan di rumah. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 itu. Kita semua lakukan berdasarkan anjuran dari pemerintah. Nah, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Jadi kalau kita tadi sudah optimis, kita udah yakin bahwa semua ini akan berakhir, kita jangan hanya sampai di optimis aja. Kita harus ada ikhtiarnya, kita harus ada berusahanya. Tadi salah satu bentuk usahanya, kita sudah menggunakan masker, semua yang sudah dianjurkan oleh pemerintah berdasarkan protokol kesehatan sudah kita lakukan. Ditambah lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berdoa itu harus ya, karena ikhtiar juga harus dibarengi dengan doa, karena doa itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Kita berdoa mudah-mudahan semua wabah yang terjadi saat ini berakhir, mudah-mudahan Allah hilangkan semuanya, kita kembali seperti semula. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar. Contoh lainnya, ikhtiar, contoh ringan ya. Contoh ringan, kalau misalnya kamu suka sama orang nih, pernah pasti ya kamu suka sama orang, kira-kira ada ikhtiarnya enggak? Nah, itu pasti ada kan. Nah, itu namanya ikhtiar. Misalnya dengan cara mulai menyapa, atau enggak mulai chatting duluan, atau mulai tebar pesona. Nah, itu salah satu, itu namanya ikhtiar tuh. Cuman kalau ikhtiar dalam hal seperti itu, terutama untuk berpacaran, jangan ya anak-anak ya. Untuk seusia SMP jangan pacaran dulu ya, belajar dulu, kita isi dulu semua dengan ilmu. Kalau kita sudah berilmu, kemudian kita sudah mapan, udah siap menikah, nah itu baru lain ceritanya itu. Jadi jangan pacaran dulu ya.
Itu hanya contoh, salah satu contoh dalam melakukan atau salah satu contoh sikap ikhtiar. Itu salah satu contoh ikhtiar ya. Nih ada lagi dalil atau hadis nih. Ini hadis mengenai ikhtiar, lebih kepada Allah melarang kita untuk meminta-minta. Nah, kita baca sama-sama ya. Aniz Zubair bin al-Awwami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyakhudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmatil hatabi ala zuhrihi fayabi'aha fayakufallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'tahu aw mana'uhu, rawahul Bukhari. Artinya, dari Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu membawa talinya untuk mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah mencukupi kebutuhannya dengan hasil itu, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka yang diminta memberi, baik mereka memberi atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu adalah hadis yang menunjukkan bahwa kata Nabi kita harus ikhtiar, kita dilarang minta-minta. Jadi sesulit apapun kita harus tetap berikhtiar, nggak boleh jadi minta-minta tuh kayak di jalanan gitu ya. Jadi kalian jangan punya cita-cita jadi tukang minta-minta ya. Jangan sampai, naudzubillahi min dzalik. Jadi contoh ikhtiar, coba deh kalian lihat orang tua kalian di rumah, mereka banting tulang. Mungkin di antara kita semua ada yang orang tua kita dua-duanya bekerja, ayah kalian bekerja, ibu kalian bekerja. Coba kalian lihat, mereka kerja untuk siapa, mereka kerja untuk apa, mereka cari uang untuk siapa dan untuk apa. Mereka cari uang untuk anak-anaknya, untuk istrinya, untuk bisa menjalankan hidupnya. Untuk siapa ya? Untuk kita semua, untuk kalian. Jadi tetap itu, walaupun dalam kondisi seperti ini, mungkin di antara kita ada salah satu yang terkena dampak dari COVID-19, yang tadinya makan seminggu setiap hari dengan ayam yang udah matang ya, bukan ayam yang hidup. Kalau makan sama ayam nanti habis sama ayam. Jadi kalau misalnya setiap hari kita makan dengan ayam goreng, karena COVID ini berdampak terhadap usaha orang tua kita, mungkin kita ketemu makan ayam gorengnya seminggu sekali, itu udah alhamdulillah. Atau mungkin ada yang lebih parah dari itu, bahkan mereka harus menahan lapar karena mungkin usaha mereka terhalangi oleh peristiwa COVID ini. Itu adalah salah satu contoh ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat orang tua kamu pulang kerja misalnya malam, kemudian mereka istirahatnya sebentar, berangkat lagi pagi-pagi, mereka dipusingkan dengan kalian yang selalu ada di rumah, yang katanya belajar online tapi sebenarnya sambil ngegame juga. Ayo, siapa yang gitu? Jangan ya. Coba kalian lihat perjuangan mereka. Mereka tuh sebetulnya kerja untuk apa sih? Mereka cari uang untuk siapa sih? Kalian itu sekolah, belajar dari rumah, tapi bayaran tetap loh. Itu harus jadi perhatian ya, supaya kita bisa berempati terhadap mereka. Jadi kita harus tahu, mereka tuh berikhtiar. Mereka tuh berikhtiar untuk mencari rezeki, karena kata Allah memang harus ikhtiar daripada daripada meminta-minta. Kalian harus bersyukur, kita semua harus bersyukur. Apalagi yang memang sama Allah masih dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah. Orang tua kalian pulang malam, kemudian mereka harus berangkat lagi kerja dari rumah. Kemudian belum juga masak. Kalau misalnya ibu kalian kerja, masak juga, ngurusin kalian juga, banyak banget yang harus dikerjain. Itu untuk apa? Itu untuk siapa? Coba dipikirkan ya anak-anak, supaya kita menjadi
pribadi yang lebih baik, kita juga harus pandai berempati ya. Kita harus berusaha merasakan apa yang mereka rasakan supaya kita termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik, mudah-mudahan ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ikhtiar orang tua kita dalam mencari rezeki dilancarkan oleh Allah, dan yang paling penting diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Kemudian itu tentang ikhtiar ya. Nah, terakhir yaitu tawakal. Tawakal itu artinya berserah diri. Nah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu dalilnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Surat Ali Imran ayat 159. Oke, anak-anak, itu adalah dalil mengenai sikap tawakal atau berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke tawakalnya dulu, kita bahas dulu sedikit tentang kandungan ayat surat Ali Imran ini ya. Nah, yang pertama, Allah menganjurkan kita untuk berperilaku lemah lembut kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh bersikap kasar terhadap orang lain, karena kalau misalnya kita bersikap kasar, pasti orang-orang gak mau deket. Siapa sih yang mau deket sama orang yang kasar ya? Kasar secara bahasa ataupun kasar secara perilaku. Pasti orang-orang tuh lebih suka dengan orang yang sopan, orang yang lembut ya. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan untuk memaafkan dan memohon ampun terhadap orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi memaafkan dan mendoakan dia untuk diampuni dosanya. Nah, itu PR ya, PR besar ya. Dia berbuat salah sama kita harus memaafkan dan kita harus mendoakan dia supaya Allah ampuni dosanya. Nah, coba ya, itu memaafkan itu bahasanya memang ringan, tapi gimana kira-kira, sudahkah kita menjadi pribadi yang memaafkan? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Memang begitu, kalau pelajaran PAI itu materinya ringan tapi PR-nya seumur hidup, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Jadi dalam hal apapun, untuk memutuskan, terutama untuk memutuskan hal yang berkaitan dengan orang banyak, itu dianjurkan untuk melakukan musyawarah. Kemudian yang terakhir, kalau kita punya niatan baik, kemudian sudah membulatkan tekad, maka kita harus berpasrah diri kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan tawakal. Oke, sekarang kita langsung ke contoh tawakal aja. Kalau kita runtut dari contoh yang pertama ya, tadi dari optimis ke ikhtiar, kemudian sekarang tawakal. Nah, kalau tadi kita optimis bahwa virus corona ini akan berakhir karena kita sudah ikhtiar dengan segala hal, kita udah lakukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Pokoknya yang kita lakukan itu tujuannya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kalau semua sudah kita lakukan, berdoa juga sudah kita lakukan, segala usaha kita sudah lakukan,
maka kita tinggal bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki segalanya. Kita nggak punya daya upaya untuk mengubah apapun. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tawakal ya. Jadi kalau kita sudah berusaha maksimal, kemudian kita sudah yakin, kita sudah optimis, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh putus asa. Misalnya gini, ya Allah kenapa sih, dalam hati ya ceritanya, pastilah banyak pasti diantara kita yang ngomong sendiri, terutama hatinya yang banyak ngomong, entah itu ngomong apa tapi kedengeran aja sama telinga kita. Iyalah, hati kita yang denger kita aja sama Allah. Dalam hati ngedumel, ya Allah, pada ini udah berapa lama sih sekolah belum masuk, bete banget, terbahan mulu, mau kemana-mana takut, udah pakai masker juga, hand sanitizer juga udah siap kemana-mana. Perasaan lihat berita itu jumlah korban bertambah mulu, ini kapan berakhirnya ya Allah. Perasaan usaha gue sia-sia deh, ini kayaknya bakalan kayak gini aja deh terus. Aduh ya Allah, kayaknya gue ini mah hidup di zaman akhir, apes hidup gue. Nah, itu perilaku yang tercela. Nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh putus asa, kita nggak boleh pesimis, nggak boleh. Kata Allah, kita harus menjadi pribadi yang optimis. Kita harus rajin berikhtiar. Kalau kita semua sudah lakukan, kita tinggal tawakal, maka hidup kita akan tenang. Jadi jangan menggelisahkan sesuatu yang memang bukan kapasitas kita untuk selalu digelisahkan terus. Kalau kita sudah berusaha, kita pasrahkan kepada Allah. Jangan terus dipikirin, nanti kita bisa stres. Padahal dalam situasi seperti ini, kita dianjurkan untuk selalu bahagia. Karena pikiran kita harus selalu positif. Karena dengan pikiran yang positif, hati yang bahagia, insya Allah akan sehat jasmani dan rohani. Seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami. Tugas kalian adalah berikan contoh di antara 3 tadi, optimis, ikhtiar, dan tawakal, yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian alami. Apa aja bebas, tuliskan contohnya di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan ada hikmahnya pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.